Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan menjelaskan tentang materi jaringan komputer ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang VLSM, Variable Length Subnet. Variable Length Subnet, Mas, yaitu suatu teknik pembagian jaringan menjadi beberapa subnet dengan membagi berdasarkan kebutuhan host per subnet. Yang sangat berbeda dengan konvensional, yang mana dengan konvensional itu masing-masing dari subnet jumlah host atau pembagian IP-nya sama. Kalau LSM jumlah host per subnet disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Jadi kalau saya bisa jelaskan seperti ini. Jadi apabila saya gunakan ini ya LSM dengan variable length subnet, Mas. Ini kita bisa lihat dengan Anda bandingkan dengan yang konvensional subnet. Kalau pakai konvensional subnet, Anda melihat di situ jumlah host per network akan kelihatan sama. Jadi misalnya kita akan membuat subnet sejumlah misalnya 8. Maka dari 8 tersebut masing-masing jumlah hostnya sama 30. Nah, sementara kita hanya butuh 6 aja. Tapi kita tidak bisa membuat 6 karena jumlah subnet yang bisa dibuat itu apabila konvensional ya 2 pangkat n. Jadi kalau kita mau buat 6 ya nanti harus buatnya 8 seperti di gambar yang sebelah kiri konvensional. Sedangkan kalau VLSM kita mau buat 6, kita akan bisa berikan sejumlah 6 subnet. Dan juga bahkan jumlah host per subnetnya itu kita bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud. Contohnya sini ada butuh 60, kita kasih tindakan ke 62 proses 26. Kalau kita butuh 126 atau 2 pangkat 7 atau ses 25, kan bisa disediakan jumlah itu. Atau sisanya yang 4 itu kita akan membutuhkan 10 ya, 10 host yang 4 sisanya. Nah, kita bisa berikan di situ ses 28 atau 2 pangkat 4 atau ses 28, sehingga jumlah host yang tidak terpakai itu tidak banyak, efisien banget. Jadi ini gambaran dari VLSM. Jadi kalau kita lihat di sini contoh kasusnya, ini ada sebuah network dengan alamat 172.16.00/16 dan diminta untuk menyediakan 5 buah subnet dengan masing-masing 100 host dan 3 subnet masing-masing 2 host. Jadi di gambar ini dari yang 5 itu masing-masing adalah 100 host dan 3 subnet ya. Subnet ini jadi 5 subnet itu yang luar yang ada simbol plus itu ya, luar, sedangkan gambar petir itu yang 2 host. Kenapa 2 host? Karena untuk point to point dari router ke router. Sedangkan yang 100 host itu 5 buah subnet itu yang luar itu ya, 100 host. Nah, gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini. Misalnya untuk menyediakan minimal 100 host diperlukan 7 bit 2/7 ya. Kemudian dengan demikian subnet yang dapat diambil adalah 16 dikurangi 7, 9 bit. Dengan tersedia 9 bit ini dijadikan subnet, maka akan terbentuk keseluruhan adalah 2/9. 2/8 plus 1, 2/9. Kenapa 2/9? Karena tadi kan 8 plus 1 ya. 8-nya apa? Tadi kan slash 16 ya, paham ya? Karena kita butuhnya hanya 7 bit atau 126 tadi, maka sisanya adalah subnet, itu 8 tambah 1. Nah, bentuknya 5, 12 subnet. Sehingga kita bisa buat subnetnya ya. Di sini Anda perhatikan ini yang warna hitam bold itu adalah penentuan subnetnya ya, mulai 000, 001, 010 dan seterusnya. Ya, sampai semua 111. Nah, itu. Nah, sehingga di sini kalau kita amati subnet nomor 1 subnet digunakan untuk mengamati soal. Jadi ini bisa yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu untuk yang tadi yang 100. Kemudian yang
sisanya 6 ini kita akan subnet lagi ya. Kita subnet lagi untuk 3 buah subnet yang masing-masing 2 host. Ya, untuk itu nah yang ke-16 tadi lah ini 216.218. Nah, dari sisanya adalah tadi 7 bit sisa. Nah, kita akan jadikan dia 2 bit, maka akan terdapat ini ya 5 bit yang tersisa sebagai subnet. Jadi tadi 7 karena butuhnya hanya 2 saja, maka di sini akan ada sisa 5 bit ini yang kita subnet, sehingga jadinya adalah seperti ini. Nah, itu yang kalau kita lihat ini ada yang yang ada yang ukurannya 126 gitu, ada yang 2 host. Oke, jadi itu contoh penentuan subnet menggunakan VLSN. Jadi beda antara konvensional. Jadi kalau saya bisa terangkan ya, saya mau jelaskan ya tentang VLSN ini misalnya seperti ini. Ini saya akan jelaskan tentang VLSM ini. Jadi misalnya kalau dengan menggunakan VLSM, saya punya hapus dulu. Saya punya IP 192.168.10/24 misalnya. Nah, saya akan buat dia menjadi, ini akan saya jadikan 4 subnet. Nah, dari satu subnet 168.10.24, kalau ingin saya jadikan 4 subnet dengan ketentuan yang pertama, satu subnet dengan jumlah host misalnya 100. Kedua, satu subnet dengan jumlah host 50. Dan nomor 3, 2 subnet dengan jumlah host misalnya 20. Jadi 50, 100, dan 20. Awalnya dari satu network 196.168.10/24 ya, kita akan subnet menjadi 4 subnet. Satu subnet dengan jumlah host 100, satu subnet dengan jumlah host 50, dan 2 subnet dengan jumlah host 20. Oke. Nah, untuk menentukan jumlah host ini, kita tidak boleh lupa dengan pemangkatan 2 pangkat n. Jadi 100 ini yang mendekati adalah 2 pangkat 7. 50 ini yang mendekati adalah 2 pangkat 6. Dan 20 ini yang mendekati adalah 2 pangkat 5. Kalau kita tahu, kita hitung 2 pangkat 7 adalah 128, 2 pangkat 6 adalah 64, 2 pangkat 5 adalah 32. Oke, jadi kalau kita akan buat seperti ini, maka jadi yang 192, 168, 10.000/24 dan berarti ini ada 8 bit. Oke, 8 bit seperti ini. Nah, ini kebutuhan di soalnya adalah 7 bit ya, 2 pangkat 7 ini ya. 2 pangkat 7 berarti 7 bit untuk hostnya. Ya, jadi ini untuk hostnya. Karena untuk host, maka yang tersisa 1 bit. Karena yang tersisa 1 bit, maka ini akan kita konversi 0 sama 1 saja, karena 1 bit. Karena 1 bit hanya 0 sama 1. Jadi nanti akan terbentuk seperti ini. 10000. Nah, ini sama ini kalau dibuat desimalnya ini adalah 0, ini adalah 128. Dan yang tadi dalam soalnya ada /24, karena ini tambah ya, plus 1 bit, maka ini adalah 0/25. Ini 28/25. Oke,
apabila misalnya ini ya kita pilih untuk network pertama, maka masih ada satu network yang tersisa jadi tadi dari satu network kita bagi dulu yang porsi yang besar, ini akan terbentuk dua ya, dua ini ya. Jadi kalau kita buat sebuah perumpamaan apabila ini totalnya adalah tadi 2/8, apabila dibagi dua maka ini kiri dan kanan. Ini yang tadi ya 192/10 128/25, ini yang 0/25 gitu. Ya, jadi terbentuknya adalah 192 168 10 0/25 25 dan 192 168 10 128/25. Nah, jadi misalnya ini akan kita berikan untuk network 1 misalnya, maka akan ada sisa satu network ya. Satu network itu adalah ini. Nah, 192 168 10 025. Nah, masih ada tiga subnet yang kita harus sediakan, yaitu satu network dengan 50 host per subnetnya tadi, maka kita harus bisa pakai adalah 2/6 atau 6 bit. Maka apabila 0 ini kita akan jadikan biner, nah seperti ini 8 bit. Dan ingat ini size 25, maka ini saya akan batasi karena size 25 ini tidak boleh diganggu ya, harus tetap 0. Dan karena tadi yang diminta kita yang kita perlukan hanya 6 bit ya, 1 2 3 4 5 6, maka di sini akan tersisa 1 bit ya di sini. Karena tersisa 1 bit ini kombinasinya hanya 0 dan 1. Jadi di sini akan terbentuk seperti 0 0 0 0 dan 0 1 0 0 0 0 semuanya. Ini berapa sih apabila dibuat desimal? Ini ya 0. Tapi bukan size 25 lagi, karena ini 25 dijadikan tadi kan size 25 ya, subnet yang tersisa. Kita jadikan subnet lagi, ditambah minjem 1 bit. Ya, di sini adalah S26. Ini berapa ini? 0100 adalah berapa? Ini adalah 64. 26. Ingat ya, ini pemangkatan 2 pangkat n ya, mulai dari 1 2 4 8 16 sampai dengan 128 ya. Jadi kalau apabila posisinya di sini adalah 64. Oke, jika misalnya ini ya kita pilih untuk network kedua, ya, ini network kedua, maka masih tersisa satu network lagi. Itu berapa? Akan tersisa satu network 192 168 10 64/26. Nah ini 96 192 ini masih free, masih dibuat subnet lagi. Sementara kita tadi akan membuat subnet lagi dengan jumlah host 20. Kalau 20 tidak bisa, yang bisa adalah 32 2/5. Oke, jadi 64 ini kita buat binernya 01 00 0000. Oke, dan 26 bit ya, ini 26 sekian, ini 26 ini tetap ya. Jadi yang ini adalah berapa? Ini 24 tambah 2, ini tambah 2 sehingga 26 ya, ini 26. Soalnya terus kita akan subnet masing-masing 20 ya, bisa 20 32 bagi 2/5 1 2 3 4 5. Maka apabila ini kita harus sediakan untuk host, maka sisa 1 bit. 1 bit di apabila kombinasinya biner ya 0 sama 1 saja. Jadi 0 sama 1. Jadi 0 1. Nah, seperti ini. Nah, cuman ini bukan 01 tapi ini depan harus ikut. Jadi 01 1 0 0 0 0 0. Nah, yang ini adalah ini subnet sebelumnya,
dan ini ada hasil subnetnya. Nah, ini ada subnetnya. Jadi ini yang pertama, ini bisa kita gunakan ini yang ini yang subnet yang ketiga, dan ini bisa yang keempat gitu. Oke, jelas ya di sini. Nah, biar tidak membingungkan ini saya hapus ya. Jadi kombinasinya adalah 0 sama 1. Nah, ini berapa ini? Jadi kalau ini adalah sekarang jadi 192. Oke. Nah, 168 10 64, bukan 26 lagi tapi 27 karena memakai 1 bit lagi. Nah, kemudian yang di sini adalah 192 168 10 titik berapa? 96/27 gitu. Oke ya, oke. Ini jadi ada 4 subnet yang sudah terbentuk ya, 4 subnet yang terbentuk. Jadi kalau saya simpulkan tadi sesuai dengan soal tadi, saya tulis di sini ya. 1 adalah satu network dengan jumlah host adalah 100, maka akan terbentuk sebuah network tadi subnet 192 168 128/25 ya. Kemudian yang kedua jumlah host di berapa? 50. Kita berikan subnet 192 168 10 0 26. Kemudian 3 jumlah host 20 ya, 2 network ya, ini ada 2 network, jumlah host 20, maka kita bisa beri 192 168 10 berapa tadi? 64/27. Dan yang keempat sama ya, jumlah hostnya adalah 20. Nah, kita akan bisa tentukan berapa? 192 168 10 96/27. Jadi ini adalah contoh dari tadi bagaimana kalau kebutuhan 10, 50, 20 dan 20, maka kita bisa tentukan di sini masing-masing bisa beda-beda. Masing-masing bisa beda-beda. Nah, apabila kita kembangkan networknya lagi, jadi ini misalnya ini networknya ini yang keempat kebesaran sebesar ini ya, 96 ini kebesaran. Kita akan subnet lagi. Jadi berapa? Misalnya butuhnya dari sini saya akan buat sebuah topologi ya, topologinya begini. Topologinya ini ada gambar warna itu aja. Ada satu router. Ini network 1 tadi. Oke, kemudian terus di sini ada gambar lagi, ada network 2. Oke ya, network 2 ini adalah 168.10/26. Oke. Terus ada router lagi di sini terhubung. Oke. Ini ada network 3. Nah, network 3 dengan jumlah IP itu. Kemudian di sini ada network lagi, ini network 4. Cuma network 4 yang tadi saya minta untuk diperkecil. Yang tadi kan network 4 ini adalah berapa tadi? 32 ya, atau 1. Saya tulis saja ya. Nah, misalnya di sini 192 168
yang keempat itu 96 ya, 1096 tadi /27 berarti ada 5 bit atau 32, terlalu banyak. Sementara di sini hanya butuh misalnya hanya butuh 10 aja, maka kita subnet ini, karena ini butuh 10 aja, kita subnet. Apabila ini kita subnet agar ini cukup jumlahnya 10, kita lihat ini, kita buat ini bentuk binernya. Jadi ini ada 0 1 1 0 0 0 0 0. Karena misalnya ini butuhnya ini hanya berapa, 10 host. 10 host itu berarti 2 pangkat 4 atau 16. 2 pangkat 4 berarti ini saya hanya membutuhkan 4 bit, 1 2 3 4 di sini. Oke, sementara ini tidak boleh berubah, maka tinggal ada 1 bit aja, sehingga di ini ada 0 dan 1. Oke, dimana di sini adalah ini tetap ini 96. Ini 96 tambah 16 ya. Nah, ini kan tambah 1. Di sini ada 16. 16 berarti 2 19 ya, 112. Berarti ini 112. 96 tambah 16. Oke, sorry, ini 96 tambah 16. Jadi berapa? 102. Oke, 102. Aduh, saya hapus dulu, kurang jelas. Jadi kan ini artinya kan 16 ya, berarti ditambah nih, saya tulis kecil aja di sini, tambah 16 biar tidak bingung berapa, berarti totalnya 6 tambah 6 adalah 2 ya. Oke, 2. Terus 9 tambah 1 tambah 1 berarti 10, 11, jadi 112. Nah, jadi terbentuk sebuah network 96/28. Oke, 112/28. Oke, jadi misalnya ini adalah yang mana ini adalah 96/27. Di network keempat ini direvisi menjadi 192, 168. Ini saya pilih salah satu. Ini yang berapa? Yang 112 ini ya. 112/28. Berarti masih ada satu subnet yang kosong, ini yang 96 ya. Sementara kita butuh lagi di sini satu koneksi di sini ya. Satu hubungan ini ya, point to point ya. Karena point to point ini butuh 2 IP, sisi sini dan sisi sini. 2 ya. Kalau 2 maka berapa yang kalau kita buat subnet yang harus ada 2 host ya, berarti di sini ada 2/24 ya, karena yang 2 enggak mungkin 2 persis karena untuk broadcast sama network. Maka di sini apabila ini saya akan jadikan 2 tadi ya, 192, 168, 10 96/28. Nah, ini apabila kita 96 kan 0 1 1 0 0 0 0 0 ya. Ini apabila butuhnya hanya 2, berarti di sini sementara 28 adalah ini yang posisinya 28 ini adalah ini 28, maka ada sisa 2 bit. Ini apabila dibinerkan dikombinasikan 01 10 dan 11. Jadi di sini ada terbentuk 4 ya, mau pilih mana ya? Mau pilih mana? Jadi apabila kita lihat di sini akan terbentuk ini 192, 168, 10, 96, bukan 28 lagi, tapi tambah 2/30. Dan yang kedua ini 192, 168, 10, 96 tambah 4. Jadi berapa? 100/30. Nah, ini berapa ini? 192, 168, 10, berapa ini? 104/30. Ini berapa? 192, 168, 10, 108/30. Kita pilih salah satu, misalnya yang 100. Jadi di sini misalnya kita tentukan
network yang tengah ini adalah 100. Misalnya ini network yang kelima ya. Jadi yang kelima adalah ini 100. Oke, mana tadi ini network yang kelima. Oke, sorry. Yang kelima misalnya. Oke, jadi begitu. Jadi apabila kita mau bangun topologi seperti ini ya, kita bangun topologi seperti ini ya, perkecil topologi networknya 1, 2, 3, 4 ya, yang mana dari 4-nya ini kita subnet lagi karena terlalu banyak, karena butuhnya 10 host saja, 2/4 hasilnya ini, dan kemudian di sini butuh 1 subnet lagi, maka kita dari sisa yang tidak digunakan kita subnet lagi sehingga menghasilkan ini ya, 4 subnet masing-masing adalah slash 30, sehingga nanti akan terbentuk network 1, 2, 3, 4. Network 1, 2 adalah ini. Network 4 ini kita revisi network 4 karena butuhnya bukan 20 tapi 10 saja. Sehingga tadi akan kita gunakan 192, 168, 10. Berapa tadi yang kita pakai ada 112, 112/28. Terus sementara tambah satu lagi network kelima ini, berapa? 192, 168, 10, 100. Oke ya. Nah, ini 100/30 gitu. Nah, ini bisa dibuat topologinya nanti ya. Topologinya bisa dibuat pakai tracer dengan subnet address sudah ditentukan, ini tinggal memasukkan di dalam sebuah topologi, bisa dibuat menggunakan paket tracer. Oke, mungkin itu yang bisa jelaskan tentang pembuatan subnet menggunakan VLSM ya, dengan menggunakan kebutuhan dari host per subnet. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa memahami ya apa yang sudah saya jelaskan ini ya, dan bisa diperhatikan ya bagaimana sebuah subnet yang kita sediakan dalam suatu network itu sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu banyak yang tersisa, sehingga jumlah IP kita benar-benar efisien di dalam sebuah network. Ingat bahwa apabila kita menggunakan IP publik yang penggunaannya tidak sembarangan, harus bayar sewa. Oke, demikian, mudah-mudahan bisa memberi penjelasan dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya kiri sekian materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.